Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, selamat pagi. Baik teman-teman, saya akan membahas beberapa hal di grup ya. Mungkin ini sering diulang tapi nggak apa-apa karena mungkin banyak teman-teman yang baru gitu ya. Baik teman-teman yang baru mampir di channel saya Sidik Family, silahkan bantu share, like, subscribe juga, tekan tanda tombol loncengnya teman-teman, agar ketika saya upload video baru teman-teman dapatkan info terupdate gitu ya. Baik teman-teman, langsung saja kita buka Facebooknya. Ini saya sudah masuk. Saya suka bahas di grup update prakerja, lumayan ya teman-teman, membernya itu 90 ribuan. Di sini juga banyak yang sering update ya. Teman-teman, pertama saya akan bahas hal ini dari Gus Tolib. Kenapa ya insentif gagal dicairkan? Nah teman-teman semuanya, kalau ada keterangan insentif gagal dicairkan seperti ini, bukan berarti insentif kita tidak akan cair. Bukan seperti itu pengertiannya. Ini pernah dibahas teman-teman sama prakerja tentang insentif gagal dicairkan. Itu adalah dalam artian itu insentifnya gagal antri. Nah, kan yang ditransfer uang peserta pekerja kan jutaan teman-teman. Jadi gagal dicairkan ini gagal dalam antrian saja, bukan gagal dicarikan uangnya tidak cair gitu, enggak gitu. Tapi kalau kondisi teman-teman sudah seperti ini, keterangannya dan keterangannya sedang proses, itu tunggu aja 1-2 hari, itu sudah cair nanti setelah ada keterangan ini ya teman-teman. Tapi ada juga yang sedang proses langsung cair gitu, nggak ada melalui tahap gagal cair gitu, nggak ada, jarang gitu ya. Itu ya tentang gagal dicairkan teman-teman. Proses insentif itu kan teman-teman menunggu proses kemudian sedang proses kemudian berhasil ya. Nah, tapi kalau sedang proses tapi sudah ada keterangan ini dalam arti gagal antrian saja gitu. Baik teman-teman, ini saya bahas lagi. Nah, ini tentang pelatihan. Dia beli di Skill Academy. Setiap platform beda-beda kecepatan ya teman-teman. Setiap platform ada lembaga. Di lembaga itu masing-masing beda. Nah, teman-teman, rata-rata pelatihan prakerja itu ulasannya keluar setelah selesai pelatihan di platform tersebut yang kita kerjakan itu 4-5 hari kerja paling lama, itu ya paling lama. Nah, itu pengalaman saya. Tapi baru-baru ini udah hampir berapa bulan saya kerjakan pelatihan dari gelombang-gelombang sebelum-sebelumnya itu saya sering beli di Karirmu ya. Saya tidak promosi tapi saya sering beli di Karirmu. Itu cepat teman-teman, 1 hari atau 2 hari sudah keluar, paling lama 3 hari. Itu pengalaman saya. Keseringan itu 1 hari 2 hari gitu ya teman-teman. Itu untuk kapan diulas. Kalau seperti ini belum bisa diulas, jadi jadwal insentifnya belum ada. Tapi kalau sudah ada tanda warna biru, itu bisa diulas. Segera diulas teman-teman. Kenapa? Agar teman-teman mendapatkan jadwal insentifnya dan insentifnya segera cair gitu ya. Mas, bagaimana kita tahu ulasan itu keluar? Dikirim ke email, ataupun teman-teman kalau mau masuk ke akunnya secara berkala saja gitu. Tapi kalau ada ulasan sudah keluar tuh dikirim ke email, tapi tidak melulu ke email teman-teman. Kadang lama masuknya ke email, tapi di sini dashboard sudah bisa diulas gitu ya. Cek secara berkala saja. Kita bahas lagi teman. Nah, ini kok punya aku belum muncul survei padahal status udah berhasil transfer. Apa pelatihan kedua ngaruh nggak? Enggak, pelatihan kedua nggak ngaruh ke survei teman-teman. Ini ya tentang survei ya. Survei pertama keluar ketika insentif pertama sudah berhasil ditransfer. Nah, insentif pertama berhasil ditransfer dari hari ini misalkan ya berhasil. Nah, 30 hari setelah itu baru survei pertama keluar. 30 hari ya teman-teman, survei pertama keluar. Kemudian itu skemanya ya yang dulu-dulu ya. Kemudian survei evaluasi kedua keluar 60 hari dari insentif pertama. Berikutnya seperti itu. Survei evaluasi 3 keluar 90 hari dari insentif pertama. Nah, itu skema seperti itu kemarin-kemarin ya, dulu-dulunya. Tapi sekarang ini berubah. Di gelombang 47 ini yang terakhir. Gelombang 47 ini saya sudah banyak yang udah berhasil transfer juga insentifnya. Seharusnya 30 hari, tapi begitu kemarin sudah berhasil transfer dari prakerja,
Itu survei pertama langsung keluar teman-teman. Nah berarti apa? Tidak ada ketentuan pasti dalam survei evaluasi keluar itu kapan, tapi yang dulu-dulu itu seperti itu skemanya. Sekarang ini kan mungkin udah mau menuju ke skema normal ya teman-teman, makanya dipercepat semuanya. Yang lolosan sebelum gelombang 47 itu udah rata-rata udah ngisi survei ketiga teman-teman, saya sudah lakukan semuanya gitu ya. Itu tentang survei. Kalau mau ngisi survei via HP teman-teman, bukannya jangan di Chrome, nggak bisa, tapi bukannya di Opera Mini. Itu tentang survei teman-teman. Oke, bahas apa lagi? Untuk gelombang teman-teman ya. Gelombang teman-teman ini rata-rata ada 1 jam. Gelombang 48 belum buka teman-teman. Bukan belum buka ya. Gelombang terakhir ini adalah 47 di skema semi normal. Nah, gitu ya. Semi normal itu semi bansos maksudnya. Semi bansos itu kan dapat biaya pelatihan, dapat bantuan sosialnya, dimana bantuan sosialnya lebih besar. Nah itu disebabkan kemarin kita dihadapkan dengan COVID-19 kan, tapi sekarang Indonesia sudah membaik dan COVID-19 sudah berkurang, maka berlakulah kartu pekerja dengan tujuan awal adalah untuk meningkatkan skill, maka berubah menjadi skema normal. Nah, dan kabar baiknya skema normal ini akan diberlakukan di awal tahun, dan gelombang 47 ini terakhir. Jadi kapan gelombang 48 dibuka? Seharusnya awal tahun. Ya, awal tahun sudah buka nanti. Karena yang pasti gelombang 47 ini terakhir. Jadi buat teman-teman yang baru daftar jangan kecewa, karena nanti skema normal itu lebih keren ya teman-teman. Dimana biaya pelatihan 3,5 juta, yang cair 600 tambah bonus survei 100, jadi 700 yang cair, hanya sekali itu saja. Kok sedikit mas yang cair hanya 700? Karena sesuai tujuan kartu pekerja untuk meningkatkan skill. Karena kartu pekerja ini teman-teman bukan program bantuan sosial. Bantuan program sosial sudah ada program di luar itu seperti PKH, BLT segala macam. Itu bantuan sosial. Nah, ini sudah ada alurnya. Jangan jadi teman-teman jangan udah nggak asik lagi nih prakerja. Bonusnya cuman insentifnya cuman sekali cari kan. Karena sesuai tujuannya, itu yang teman-teman pahami ya. Jangan asalnya plus saja. Terus apalagi teman-teman, itu sih ya teman-teman ya beberapa bahasan yang perlu teman-teman ketahui tentang insentif, tentang survei evaluasi, dan tentang gelombang dibuka. Nih ada aja kan teman-teman, akun e-wallet belum juga kelar solusinya dong. Nah kan teman-teman, seperti saya bilang sebelumnya dulunya, buatlah rekening e-wallet sebelum kita lulus teman-teman. Kenapa? Ini e-wallet itu belum kelar, kadang-kadang KTP alamatnya tidak sesuai, apalagi KTP mungkin kotor, banyak ragam teman-teman. Jadi maka dari itu saya harapkan buat teman-teman semuanya yang belum lolos, buatlah segera e-walletnya. Kalau bermasalah, jadi kita bisa kerjakan sekarang gitu, apa masalahnya bisa diselesaikan. Kalau sudah lolos baru mengerjakan e-walletnya, telat dan nanti lama jadinya gitu. Terus apalagi teman-teman, nih wallet apa yang nggak menggunakan KTP? Nah, sudah coba GoPay sama Dana, gagal upgrade soalnya KTP tidak sesuai dengan Dukcapil. Nah itu akhirnya kan terjadi kejadian. Makanya teman-teman hati-hati, saya bilang kalau seperti ini urusannya ribet, lama lagi ngurusnya gitu ya. Sebenarnya ada cara, cuman saya nggak bahas di video ini ya. Saya pernah mengalami alamat KTP itu tidak sesuai, jadi mau cairkan susah. Jadi saya akalin ada satu cara, dan itu saya nggak bocorkan di sini ya teman-teman. Itu cara ekstrim gitu ya. Dan ya saya lakukan karena kemarin ya mau gak mau harus kerjakan. Kalau menunggu KTP-nya mau dibenarkan lama gitu kan. Jadi saya kerjakan lewat alternatif lain. Dan saya tidak bicarakan di sini gitu ya. Ada caranya sebenarnya. Kalau kayak gini terus gimana? Udah selesai pelatihan, sertifikat juga sudah muncul, tapi kenapa masih belum bisa diulas? Karena belum waktunya. Tuh, skill akademi agak lama ya teman-teman. Kalau karirmu itu cepat, mungkin antri panjang kali gitu ya. Kita positifnya seperti itu. Baik teman-teman, itu bahasan beberapa hal. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami hal-hal yang saya jelaskan, seperti itulah cara solusinya. Dan kita memahaminya gitu ya. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Bantu share agar teman-teman di luar sana banyak yang tahu juga mengurus kartu pekerja. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.